Teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan menunjukkan ya cara rakit power sederhana, power 400 watt ya, tapi kurang lebih ya teman, ini sederhana aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau untuk cara merakit powernya itu sama seperti biasanya ya, tapi di sini saya akan menunjukkan cara untuk sekaligus pasang filter subwoofer ya, yang seperti ini teman-teman. Ini filter subwoofer ya teman-teman. Ini teman-teman, ini produk dari Tunersys ya teman-teman. Ya seperti ini filter subwoofer. Nah, saya akan menunjukkan teman-teman ya. Jadi caranya seperti apa. Kalau untuk drivernya sendiri saya menggunakan driver ini juga dari Tunersys ya. Tapi terserah teman-teman, bebas menggunakan driver dari apa. Nah, untuk transistor finalnya itu saya menggunakan transistor final DP3055 sama 2955. 3055 sama 2955 ya teman. Nah, TI bentar ya ini teman-teman. Nah, ini TIP 3055 dan ini 2955, langsung tancap tekan ke sini aja, itu nggak apa-apa teman. Tapi ini hanya saya contohkan aja, saya menggunakan TIP yang istilahnya itu, kalau misalkan untuk mendapatkan 400 watt itu tidak cukup kalau untuk satu set ya teman-teman. Teman-teman perlu membutuhkan mungkin 3 set ya teman-teman ya. Jadi ini hanyalah kalau dari tulisan ya 400 watt itu 400 watt itu jadi nggak sanken satu pasang ini belum tentu 400 watt. Tapi ini saya hanya untuk contoh aja, saya menggunakan TIP 3055 ya teman. Memang bisa teman-teman kalau untuk driver Safari dikasih TIP 3055 sama 2955, atau mungkin pakai jengkolan juga bisa teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Jadi ini sekaligus cara pasang filter subwoofer. Nah, di sini tuh kalau misalkan teman-teman merasa kalau pasang filter subwoofer kan itu kan harus menggunakan PSU sendiri ya, PSU simetris sendiri teman-teman. Jadi memang dia tuh tidak disuplai dengan PSU non simetris, jadi harus PSU simetris. Saya sudah bikin seperti ini ya teman. Bikinnya itu sama seperti PSU untuk driver seperti ini ya, jadi tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang bisa ya PSU simetris ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin sebagai sebagai ibarat kata ya, contoh ya, cara prosesnya simple, tidak terlalu ribet ya teman-teman. Nah, saya menggunakan trafo yaitu 5 ampere kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah saya juga PSU PSU non simetris. Saya biarkan di sini, nanti saya lepas ya teman-teman ya. Nah, PSU non simetris. Nah, oke teman-teman, jadi bahan-bahannya ya ini hanya tune control sama driver ini aja ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama teman-teman ya, saya tunjukkan dulu. Nah, terus ini resistor ya teman-teman, bisa lihat ya, resistor ini ukurannya 33K ya teman-teman ya. Resistor ini ukurannya 33K ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanya, ini adalah resistor 33K dipasang di output ya, output pada filter subwoofer, bukan di input teman-teman. Nah, sebenarnya input ini ada dua, ini L ini R sebenarnya. Teman-teman kalau misalkan menggunakan tune control stereo, teman-teman bisa jumper antara tune control input L sama input R pada tune control ya teman. Tapi ini kalau saya menggunakan tune control mono, jadi hanya satu, saya pilih salah satu aja ya teman-teman ya. Ini gain ya, resistor pada gain. Kalau teman-teman ganti ukurannya misalkan 100K, dia tuh segini tuh nanti kencang ya. Nah, ini bisa ada yang mengatakan ini adalah untuk gainnya, ini bisa diganti, bisa ditopas, diganti volume aja ya, volume aja itu juga bisa teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini tapi ini hanya sebatas untuk membuka sebenarnya. Suara besarnya sebenarnya sudah ada di filter ini. Jadi ini suaranya hanya cuma sekedar volume aja. Terus fungsi dari resistornya apa ya? Sebenarnya fungsi dari resistor ini teman-teman, dia apabila misalkan teman-teman volume dinolkan, maka tune control ini masih bisa berfungsi tanpa filter. Tapi kalau teman-teman nggak kasih resistor, maka pada saat teman-teman ini dinolkan, dia juga ikut nurun, karena ini volume ini seperti kayak menggabung jadi satu input sama output nantinya, input sama output dari tune control. Jadi kayak semacam dia ikut turun. Jadi kalau dikasih 33 tidak teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya harus teman-teman kasih resistor 33K ya teman-teman, agar supaya pada saat volume dinolkan,
maka tune control ini tidak ikut nol, jadi masih bekerja, tune control masih bekerja tanpa harus menggunakan filter subwoofer misalkan dinolkan ya. Jadi filter subwoofernya itu berkata tidak digunakan atau tidak dibuka, jadi teman-teman bisa pakai tune control aja ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan filter subwoofer ini misalkan tidak ada resistornya, maka pada saat ini dinolkan, tune control ini juga ikut ngenol teman-teman, jadi malah suaranya malah habis gitu teman-teman ya. Jadi ikut apa ya, ikut turun suaranya, alias nggak berfungsi, nanti malah suaranya nggak masuk ke power gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi ini cara masangnya ya teman-teman, saya tunjukkan dulu bagian pemasangannya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan saya menggunakan PSU simetris yang rakitan sendiri. Memang agak sedikit kalau teman-teman misalkan pasang jumper dengan PSU ini kan gede ya. Ini 18 volt teman. PSU ini saya taruh di WC 18 volt untuk driver ini. Ya, untuk driver Safari ini saya kasih 18 volt ya teman. Jika teman-teman misalkan menggunakan PSU yang beli seperti ini, kan harganya kan lumayan, tidak terlalu mahal, terjangkau. Tapi ya lebih baik kalau tidak mau ribet, teman-teman nggak mau ribet pasang filter subwoofer, ya mendingan beli tune control yang sudah dilengkapi dengan filter subwoofer seperti ini, atau teman-teman beli yang versi mono itu juga banyak ya. Nah, seperti itu. Ini hanya sekedar saya memberikan gambaran aja ya, cara pemasangannya itu seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kita intinya dulu ya, pemasangannya dulu. Jadi kita pasang terlebih dahulu yaitu bagian untuk di filter ya, filter subwoofer ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini untuk outputnya ya, sedangkan ini adalah untuk bagian PSU untuk tegangan ya. Di sini sudah ada ya bagian tegangan plus minus, teman bisa lihat ya. Nah, plus minus sama ground ya, plus minus sama ground untuk PSU ini ya. Nah, terus teman-teman, jadi ini bagian input, ini kan input ya, IP itu input, sedangkan outputnya di sini ada resistor output ini kita sambungkan ke output pada tune control ya. Output control di sini kita sambung dulu satu persatu ya. Jadi saya tidak usah menggunakan ground, karena nanti ground dari tune control sama filter subwoofer kan sudah jadi satu, jadi saya tidak perlu menggunakan ground sendiri ya teman-teman. Jadi udah nge-ground teman-teman, udah ground, karena nanti ini kan menggunakan kabel simetris ya, sedangkan tune control tidak non simetris. Jadi itulah nanti saya tunjukkan cara pemasangannya untuk bagian tegangannya. Ini teman-teman, ini outputnya kita sambungkan ke output pada tune control ya, bagian yang output plus gitu ya teman-teman. Terus ini inputnya ya, inputnya kita pasang yang di sini pada plus, input filter subwoofer kita sambungkan ke input pada tune control ya, itu di sini, atau enggak melalui ini juga bisa ya, mau cek kita sambungkan di sini aja. Nah, udah ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, ini adalah outputnya, output pada filter subwoofer ketemu output pada tune control, sedangkan input ya, input pada filter subwoofer ketemu input pada tune control ya, seperti ini. Nah ya, kenapa kok nggak disambung-sambung ya, output ketemu input terus itu suaranya jadi amburadul nanti teman-teman. Jadi seperti ini ya, jadi dia itu memberikan nuansa kayak semacam dengungan dung. Kalau teman-teman pasang ini outputnya ketemu input sini, terus ini inputnya dipasangkan di jack RCA seperti ini, yang terjadi apa teman-teman, suaranya nanti gak karuan bassnya. Jadi ini seperti kayak memberikan bass tambahan yang lebih halus, lebih smooth, jung ya teman-teman. Oke, sampai sini udah selesai. Terus jangan lupa ya, ini untuk bagian inputnya saya kasih resistor 2K2 teman-teman, antara S sama R, biar dia tuh tidak berebutan ya antara S sama R. Artinya bukan tidak berebutan, biar tidak menyatu ya, biar tidak menyatu, teman-teman kasih resistor 2K2 ya gitu ya, bagian input ya di sini. Ini L sama R itu. Terus nah ini tegangannya teman-teman ya. Nah, ini kan tegangannya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi bentar ya. Kita bisa lihat teman-teman. Ini kan tegangan untuk filter subwoofer kan simetris. Nah,
teman-teman bikin dulu yang namanya PSU simetris dulu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman mungkin pasti udah bisa ya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini kita sambungkan dulu ke PSU nya ya, saya sambungkan dulu ya ke PSU nya. Nah oke, ini untuk bahkan proses pemasangan dari untuk filter subwoofer untuk PSU sudah saya pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Terus nah ini gimana untuk tune kontrolnya teman-teman. Nah untuk tune kontrol teman-teman, ini kan tune kontrol ya, hati-hati teman-teman. Di sini untuk tegangannya DC nya itu adalah plus sama ground, teman-teman jangan salah ya, jangan salah. Ini tegangan untuk tune kontrol ya, ini tegangan tune kontrol, teman-teman bisa lihat ya. Ini tegangan untuk kontrol, ini ada plus ya, plus. Nah bentar ya, ini plus ya, warna merah plus, warna hitam ada ground. Nah kita sambungkan untuk bagian PSU simetris itu bisa, mana plusnya. Nah ini plusnya ya, ini adalah plus. Nah ini plus ya, ini plusnya, kita jumper ke sini aja nggak apa-apa ya, kita jumper ke sini, solder gini ya. Nah seperti ini. Terus yang satunya kan masih ada ya groundnya ya, kita groundnya itu ditaruh di tengah seperti ini ya. Nah di sini aja nggak apa-apa ya, kita solder terlebih dahulu. Udah selesai ya teman-teman, mana tuh. Nah ini groundnya, ini ground pada tune kontra seperti ini, dan ini adalah plusnya, kita taruh di plus. Jangan ground ditaruh negatif ya, nanti suara dengung, malah ini nanti rusak ya. Terus ini kan mungkin teman-teman kalau punya trafo yang tegangan ekstranya kan non CT, terus gimana caranya? Nah ini bagian AC nya kan ada dua sebenarnya ya, kalau setengah gelombang ya non CT itu teman-teman. Jadi teman-teman caranya gimana? Caranya ini kan bagian yang CT, ini bagian AC nya, kita ambil salah satunya, ini yang CT ini kita taruh di ground, yang sini bagian ini kita taruh di tegangan AC nya ya. Oke teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Nah oke ya teman-teman, ini adalah 0 dan ini 12 volt ya. Jadi ini untuk filter subwoofer sebenarnya tuh kalau dikasih 15 volt saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Itu pernah saya coba itu enggak awet. Jadi maksimal 12 volt aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikasih 12 volt itu perlu penurun tegangan ya teman-teman. Di sini 0 ya, 0 itu bagian CT-nya, 12 volt bagian AC-nya. Kita langsung aja pasang ya teman-teman ya. Jadi saya solder terlebih dahulu ya. Maka seperti ini ya hasilnya teman-teman ya. Nah ini kan kabel AC nya yang ke AC nya yang tertuju ke dioda, ini memang saya sambungkan ke sini dua-duanya kabel, jadi nggak apa-apa teman-teman, jadi gabung jari nggak apa-apa. Sedangkan yang untuk CT nya kita taruh di 0 ya, tekan ekstra pada 0, jadi bisa teman-teman ya. Ini kalau untuk power amplifier misalkan teman-teman punya trafo non CT juga bisa teman-teman ya. Jadi oke, sampai sini sudah selesai ya. Jadi ini saya pinggirkan dulu. Oke teman-teman ya, langkah berikutnya teman-teman, saya pasang dulu bagian untuk input ya, atau input pada driver ini, input untuk tune control ya. Ini adalah output dari tune control ya, output tune control yang ini ya. Terus kita sambungkan ke input pada driver ya, saya taruh di baliknya gitu aja ya. Oke, ini sudah saya pasang ya bagian outputnya, output ke ini adalah output dari tune control, ini outputnya masuk ke input pada power ya. Terus untuk speakernya, saya taruh di bawah aja ya. Di sini ada SPK itu speaker. Terus untuk bagian ground pada speaker kita sambung jumper jadi satu sama CT ya, CT untuk PSU. Nah setelah ini lanjutnya hanya tinggal proses pemasangan untuk tertuju ke PSU ya teman. Saya menggunakan VAC 18 volt ya teman, kita pasang dulu ya teman-teman. Bagian ini power plusnya, jadi kita solder seperti ini. Nah yang satu ini yang warna hijau adalah VDC negatif ya, kita sambungkan ke sini. Yang satunya lagi adalah untuk bagian CT nya ya, kita sambungkan ke sini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah setelah ini udah selesai, jadi seperti ini ya teman-teman. Prosesnya sih sederhana, ini cara merakit power sederhana ya, jadi hanya bermodalan sederhana. Jadi ibarat kata itu harga semuanya komponen itu tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Jadi simpel, tapi jika teman-teman merasa ribet ya, maksudnya itu
harus bikin PSU sendiri, teman-teman sarankan beli aja tune kontrol yang sudah dilengkapi filter subwoofer seperti ini aja ya. Nah, seperti ini sudah ada dengan filter subwoofer. Ini bisa digunakan untuk mono, mau digunakan untuk mono power driver mono juga bisa ya. Jadi nah untuk adanya seperti ini ya, untuk bungkus pada filter bisa lihat ya. Nah seperti ini. Terus teman-teman bisa lihat ya, saya tunjukkan dulu ya. Oke ya teman-teman, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi akan saya sedikit jelaskan dikit ya. Udah selesai, hanya tinggal testing aja ya. Jadi ini saya menggunakan 2 speaker. Jadi untuk driver ini saya angkat untuk 2 speaker ya. Memang 2 speaker saya itu wattnya kecil, jadi gak terlalu besar wattnya. Jadi sebenarnya kalau untuk satu transistor, apalagi di transistor TIP ini yang apa ya, sebenarnya kurang memadai ya untuk 2 speaker 12 in, namun wattnya kecil jadi masih bisa ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, jadi ini saya ulangkan kembali, teman-teman bisa lihat ya. Ini filter subwoofer ya. Untuk outputnya teman-teman kasih resistor 33K ya. 33K itu bagian output ya, bukan di input tapi di outputnya. Di outputnya teman-teman pasangkan ke output pada tune control sini, sedang input pada filter subwoofer kita pasangkan ke sini ya, input pada tune control seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saya akan tes ya. Jadi filter subwoofernya tidak saya buka dulu, ini dalam posisi keadaan 0, dan bass di sini juga dalam keadaan 0. Kita tes dulu, teman-teman bisa dengarkan nanti perbedaannya seperti apa ya teman-teman. Oke, ini sekaligus saya tes dulu ya teman-teman ya. Saya nyalakan dulu untuk bagian arus listriknya, ini saya hubungkan dulu, saya nyalakan dulu. Udah nyala ya teman-teman ya. Jadi kita putar musik dulu, coba. Oke ya teman-teman, ini tanpa filter subwoofer, teman-teman bisa dengarkan ya. Tanpa filter subwoofer saya buka ya. Ini dalam keadaan 0 nih. Untuk treble-nya dari sebenarnya 0 di sini, tapi saya salah memasukkan knob ya teman-teman. Saya buka dulu volumenya. Ini tanpa filter subwoofer dan juga tanpa bass dari tune control ya. Channel bassnya ini dalam keadaan posisi 0 ya teman-teman ya. Jadi ini saya buka ya teman-teman. Bentar ya. Nah tadi itu waktu saya putar gini, itu artinya dalam keadaan filter subwoofernya itu saya buka ya teman-teman. Bisa mendengarkan perbedaannya teman-teman ya. Saya ulangi dari awal, teman-teman bisa lihat tangan saya ya di sini, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kita ulang dari awal dulu ya teman-teman ya musiknya. Nah tadi tuh pakai filter subwoofer ya teman-teman ya. Jadi saya buka, saya fullkan sampai sini, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Suaranya menggelebur, bass dari
tunggu kantor ini saya matiin. Jadi teman-teman, jadi ini sekaligus closing ya teman-teman, sekaligus closing. Jadi sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.